Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi di YouTube channel Kisan Aziz. Nah, pada malam hari ini saya sedang bersama Mas Jil, dan beliau adalah warga dari Timur Leste. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasanya Timur Leste itu perkembangan PSHT-nya sangat pesat sebenarnya. Tapi beberapa waktu yang lalu itu sempat dibekukan PSHT di sana. Nah, kabar yang beredar di Indonesia itu karena dulu itu PSHT di sana sering banget bikin keributan. Apakah seperti itu? Nah, coba kita tanya-tanya sama Mas Jil terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu sama Mas Jil. Selamat malam Mas Jil. Selamat malam, salam persaudaraan. Salam persaudaraan SHT Jaya. Jaya. Oke, Mas Jil, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Mas Jil itu aslinya dari mana? Terus dulu latihan PSHT-nya di mana? Pengesahan tahun berapa? Oke. Terima kasih, salam persaudaraan. Saya, nama lengkap saya Jil Ferreira Jimenez, asli Timor Leste dan berdomisilinya di Timor Leste. Saya latihan PSHT-nya di Timor Leste juga, di ranting Lahane, atau yang dulu istilah lebih tren itu wirausaha. Di situ dari 99 sampai 2002 saya disahkan jadi warga PSHT. Kurang lebih sekitar 3 tahun itu ya? Iya. Oh, di sana juga ada sistem ranting, Rayon. oh Iya, ada juga? Iya, ada. Nah, pengesahan tahun 2002. Iya. Nah, saat itu PSHT dibekukan tahun berapa sih mulainya, Mas? PSHT dibekukan itu dari tahun 2012 dan dibuka atau diaktifkan kembali itu tahun 2022. 2022. Iya. Dari 2012 sampai 2022 itu sekitar 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Lumayan lama ini. Itu ceritanya kenapa sih sebenarnya? Apakah benar itu isu yang beredar di Indonesia bahwasanya dulu gara-gara sering ribut kayak gitu loh? Itu persepsi orang memang seperti itu, kan kita mau menjelekkan kita juga. Kalau orang memang diam saja baru tiba-tiba mau beribut, itu benar enggak? Tidak ada. Karena dari kondisi salah satu kondisi kita di Timor Leste kan false conflict. Bisa saja orang bisa menggunakan politik karena PSHT itu acaranya tidak membawa PSHT ini ke dalam suatu partai politik apapun. Kalau pribadi itu bisa masuk politik, bisa gabung, tapi PSHT itu sendiri tidak boleh dibawa ke dalam politik. Tetapi dengan kondisi kita saat itu, bisa saja orang bisa bermain politik, bisa mengkambing hitamkan kita. Itu. Tapi secara jujurnya gini, karena persaudaraan kita cukup kuat, persaudaraan PSHT itu tidak memandang siapa ras, tidak ada. Itu karena mungkin dengan irinya itu orang bisa bermain politik untuk misalnya saya berkuasa atau saya punya kekuasaan, punya wewenang, punya nama besarnya, saya bisa membuat orang lain bisa mencari masalah kan. Bisa siapa saya kamu ganggu terus kan, saya juga manusia, saya juga latihan, ya harus membela diri. Tapi justru itu yang kita dikambing hitamkan bahwa kita adalah pelakunya. Tapi sebenarnya tidak semuanya kita jadi pelaku. Berarti dibekukan itu sebenarnya bukan karena sering ribut ya, tapi imbas dari keadaan politik saat itu. Iya. Berarti PSHT di sana itu sebenarnya punya power yang cukup kuat hingga dari segi pemerintahan pun harus turun tangan. Wah, ini ada organisasi yang kuat nih di sana nih, kayak gitu ya. Iya, bisa saja terjadi. Karena sebelum kita waktu itu kita berpisah dari kita jadi negara yang berdaulat itu 2002. Tapi dari 99 sampai 2002 itu kan kita masih di bawah transisi PBB. Dan kita disahkan pertama kali jadi negara Timor Leste. Jadi negaranya disahkan biasanya tahun 2002 pertama. Karena persaudaraan waktu jadi pas lagi di pengesahan jadi warga sejahtera itu? Iya, 2002. Nah, terus awalnya itu kita punya program bagus. Saya sendiri di dalamnya, kita untuk donor darah. Kita kumpul saudara-saudara yang untuk memberi donor darah. Karena tidak ada satu kita untuk bermanfaat, berguna bagi orang lain itu melalui hal-hal itu. Akhirnya kita setiap hari bisa sampai 30-40 orang
kita atas nama donor darah. Tapi karena kondisi politik mungkin saya nggak tahu kurang stabil, kita itu 2006 terjadi suatu krisis sipil di sana, ya. Setelah itu mungkin untuk apa istilah merebut suatu kekuasaan, ingin saling menjatuhkan, ya kita PSAT jadi korban juga. Oke. Nah, pada saat diputuskan bahwasanya tahun 2002 itu resmi, nggak hanya PSAT satu yang dibutuhkan ya? Semua aliran silat. Dan aliran silat yang ya sesuai yang saya tahu bahwa aliran lokal juga yang namanya Korka juga. Pencaksilat namanya Korka? Korka juga ada. Itu ada semua. Dibekukan juga? Iya, 3 yang dibekukan. Ada satu aliran yang istilahnya ada agak ke alam atau gimana, itu 4 yang dibekukan. 1 PSAT, kedua IKS, ketiga Korka, keempat itu yang namanya seti-seti itu juga. Seti-seti. Iya. Oke. Nah, itu dibekukan. Nah, gimana gejolak anggota warga PSAT saat itu ketika mereka tahu nih ternyata PSAT dibekukan di sana? Apa yang terjadi? Gimana perasaannya? Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bagaimanapun kekecewaan selalu ada. Tapi kita harus tetap mengikuti keputusan yang dari pemerintah atau dari negara. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Karena di STRAT juga mengajarkan mengabdi kepada bangsa dan negara. Bangsa dan negara di mana tidak berada. Misalnya Mas di sini ya mengabdi kepada bangsa dan negara RI. Saya di Timor Leste, saya mengabdi kepada bangsa dan negara saya Timor Leste. Ya, kita walaupun kecewa tapi kita tetap mengikuti. Tapi gini, kegiatan tidak bisa dilakukan, tidak boleh kegiatan latihan apapun dan pengesahan sekalipun tidak dilakukan di sana selama 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, lantas kemudian gimana perjuangan kadang-kadang warga PSAT di sana sehingga akhirnya boleh ada latihan lagi di Timor Leste ini? Gini, karena orang-orang yang berpolitik itu istilahnya menuduh kita PSAT bahwa kita ini kaki tangannya gini-gini, kaki tangannya mohon maaf ya, kaki tangan Indonesia, kaki tangannya SGI gitu kan, mereka menuduh membuat opini publik supaya masyarakat itu tidak suka sama kita. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata orang-orang PSAT juga orang-orang yang istilahnya kualitasnya ada sebenarnya. Tapi pada umumnya, pada banyak orangnya itu hanya melihat namanya. Tetapi tidak langsung pada siapa sih si A, si B yang buat, tapi selalu mengatasnamakan organisasi. Padahal dia yang buat masalah itu tidak mengatasnamakan organisasi, tidak menggunakan seragam juga kok. Tapi dicapnya seperti itu. Terus usaha apa yang dilakukan sehingga pemerintah mau membuka matanya sehingga akhirnya dibolehkan nih? Iya, ini Pak Mas, ada ceritanya gini. Waktu itu dari pemerintah dari tahun 2012, saya sedikit menceritakan, tapi dari tahun 2012 itu pemerintahan itu dipimpin oleh Pak Sanana Gusmo yang jadi Perdana Menteri dan Pak Taur Matanruak yang jadi Presiden Republik Timor Leste. Dan mungkin karena isu bukan isu informasi-informasi seperti itu akhirnya dibekukan. Tetapi setelah 10 tahun ada pemilihan presiden dan pemerintah. Pemilihan presidennya itu Pak Francisco Guterres Duolo yang terpilih sebagai presiden. Beliau juga tahu anggota-anggota PSAT yang waktu itu secara bukan membawa PSAT-nya tapi anggotanya secara sebagai orang Timor Leste ikut memerdekakan Timor Leste, berjuang untuk sebuah kemerdekaan bangsa Timor Leste. Pak Duolo itu kenal Pak Presiden waktu itu, tahu ternyata PSAT itu ada yang jadi pejuang seperti dulu di sini melawan penjajah Belanda. Iya, di sana juga seperti ini. Walaupun kita latihan PSAT, tapi saya punya hak dan saya punya kewajiban untuk bisa memerdekakan bangsa saya. Dia ada pejuang. Akhirnya dia tahu bahwa yang dituduh selama ini begini-begini tidak benar. Tidak 100%, tidak 50% tidak benar. Akhirnya beliau yang inisiatif membuat proposal atau permintaan ke pemerintah. Setelah di sana kan semi presidensial. Akhirnya ke Perdana Menteri. Beliau Pak Presiden Francisco Guterres Duolo yang bikin itu. Yang bikin
istilahnya proposal Oke. ke pemerintahan Sudah jadi presiden ya? presiden. Dia minta ke perdana menteri supaya dibukakan kembali, diaktifkan kembali organisasi pencaksilat di Timor Leste termasuk PSHT itu. Oh, langsung dari presidennya ternyata ya? Luar biasa. Beliau itu. Lantas kemudian proses selanjutnya? Prosesnya dia diaktifkan, dibuka, makanya terjadi penggesahan 2022 di Timor Leste itu. Oh, iya. Itu dari presidennya itu. Dan perdana menteri waktu itu Pak Taur Matanruak, dia juga mengesahkan, istilahnya setuju untuk diaktifkan kembali. Oke. Nah, setelah itu akhirnya kabar dicabutnya pembekuan itu dan diperbolehkannya untuk latihan kembali pasti tersebar luas di seluruh kadang warga PSHT di Timor Leste. Iya. Gimana perasaannya? Iya, kita senang dan bangga karena selama ini dalam tanda kutipnya kita istilahnya bisa kita mengakui tetap ada yang mungkin dari katakanlah jalan tikus untuk ikut pengesahan di Indonesia. Ada yang sebab karena mereka sakingnya cintanya PSHT, ingin jadi warga, ingin belajar. PSHT itu ya mereka apapun resikonya mereka tanggung. Selama di Bukit pun ada yang ikut jalan tikus, dari belakang mereka ikut pisahkan. Tapi kembali tetap ditangkap pemerintah, ditangkap, di sel. Ya tapi mereka siap, kami sudah warga, apapun kami menang. Tapi selama kurun waktu 10 tahun itu sampai ada sweeping nggak? Ini masih ada atribut PSHT nih, nggak boleh ada atribut kayak gitu. Ada sempat isunya seperti itu dan ada beberapa tempat bisa terjadi, tapi setelah itu kan saya tidak pakai. Ada undang-undang aturan ditulis kalau saya tidak memakai gunakan atribut itu di tempat umum. Ini di rumah. Tapi kamu datang ke rumah saya, saya sebagai warga negara juga, saya punya hak dan saya untuk membela diri saya. Sempat ada dibuat seperti itu. Berarti atribut PSHT itu bisa jadi akan lama tersimpan di lemari saat itu ya. Iya. Setelah tahun 2022 mulai diambil lagi, bangga dan dipakai bisa keluar rumah. Itu mungkin salah satunya mereka iri dari persaudaraan kita. Karena kalau kita sudah pakai seragam PSHT ini, memang persaudaraan itu tidak dibatasi oleh apapun. Makanya mungkin iri. Iya. Karena iya. Terus kemudian perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Perkembangannya cukup pesat. Cukup pesat. Karena baru-baru ini pengesahan tahun 2022 di sana hampir 10.000. 10.000? Hampir 10.000. 9.870 sekian. Oke. Iya. Itu terbagi di beberapa tempat. Beberapa pengesahan tempat. Di Gili, di Maliana, di Baukau, di Same, itu. Nah, terus tingkat 2 di sana sudah ada apa belum sih? Tingkat 2 kalau di Satra tingkat 2 itu sejak masih waktu masih timur. Belum masih timur itu sudah ada 2 orang. Pengesahan tingkat 2 di sana 1996 ada 2 orang. Oh, berarti beberapa impor dari Indonesia gitu ya? Iya. Dulu, tapi kita ini seperti itu aturannya gitu. Ya sepertinya negara besar seperti negara Belanda juga pengesahannya di sini. Dan di sana tingkat 2 belum ada. Iya. Nah, kan PSHT itu sekarang itu go internasional, mendunia. Tidak hanya di Indonesia. Betul. Tapi di mana? Di Belanda, di Rusia, di Inggris, di Prancis, di Australia, di Jepang, di Taiwan itu ada sekarang, di Malaysia lagi ada. Ya. Nah ini kan kebetulan Mas Jil lagi berkunjung ke Indonesia. Iya. Terus kita ketemu, sekalian lah kita ngobrol. Soalnya dari dulu saya penasaran gimana sih ceritanya sebenarnya PSHT di Timor Leste kayak gitu. Rencana balik lagi kapan ini, Mas? Mohon maaf, saya di sini lagi menempuh pendidikan juga. Ambil keperawatan saya, perawat. Dan di sana sebagai PNS, katakanlah kalau Indonesia bilang PNS, di sana fungsionari publik. Oke. Bahasanya seperti itu.
Berarti ntar setelah selesai pendidikannya di sini akan balik lagi ke Timor Leste. Iya. Oke, luar biasa. Semoga tahun depan saya wisuda, saya bisa balik ke. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Cil atas waktunya dan cerita yang luar biasa. Ini sangat membuka mata kami yang selama ini mengira opini publik dan media sosial bahwasanya dulu ceritanya seperti ini, ternyata ada cerita lain di balik itu. Semoga bermanfaat untuk pemirsa YouTube Kisana Aziz. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Eshadrate Jaya. Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf jika ada kata-kata kalimat yang salah, saya mohon maaf. Selamat malam. Eshadrate Jaya. Jaya.